Halo rakyat kelas pekerja, selamat datang di podcast Bung Marlan. Saya Marlan Ivan Trilase, senang bertemu dengan Anda kali ini. Karena ini lagi musim pilkada, episode kali ini kita akan bahas satu isu menarik tentang pilkada. Ahok maju pilkada Sumut. Kenapa menarik? Karena memang di Sumut ada Bobi Nasution, si pangeran istana, akan menjadi penantang Ahok. Kedua tokoh ini punya latar belakang yang berbeda, tapi juga punya pengalaman yang luar biasa. Bahkan jaringan politiknya juga sama-sama kuat. Lantas pertanyaannya, apakah Ahok benar-benar maju? Dan kalau dia maju, siapa yang akan terkuat? Bobi versus Ahok. Episode kali ini kita akan membahasnya. Wait. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, share, dan like YouTube ini. Pertama-tama mari kita bahas siapa Ahok, siapa Bobi. Mungkin bagi teman-teman, Ahok dan Bobi ini bukan tokoh baru. Tapi kita perlu review siapa sebenarnya kedua tokoh ini. Pertama Ahok. Ahok ini atau dikenal dengan Basuki Cahayapurnama, dia ini bukan hanya seorang politisi PDIP, tapi dia ini juga seorang pengusaha, ya kan? Dan dia ini bro bukan sembarang politisi, ini bagian dari elit. Terbukti pada tahun 2012 kemarin dia ini terpilih loh jadi wakilnya Pak Jokowi ketika maju pilkada DKI Jakarta dan menang. Bahkan ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, beliau menjadi pelaksana tugas dari gubernur. Dia ini bukan hanya sekali menjadi kepala daerah, dia juga pernah menjadi bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahkan pernah menjadi calon di Pilgub Kepulauan Bangka Belitung, ya kan? Kemudian juga pernah menjadi komisaris BUMN, bahkan pernah digadang-gadang menjadi Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Luar biasa beliau ini. Memang dia ini dikenal tegas ya, tegas, berani, transparan, tapi sisi kontroversialnya juga banyak, ya kan? Seringkali sisi kontroversialnya ini juga membuat berdampak buruk kepada beliau. Terbukti dia kalah loh di pilkada DKI tahun 2017. Itu akibat satu pernyataan kontroversialnya. Dan perlu dicatat dia ini juga bukan kader murni PDIP. Dia ini awalnya sebagai politisi Golkar, bahkan pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar pada tahun 2009. Bahkan pernah masuk Gerindra juga. Jadi ya dia ini sama juga sebenarnya politisi loncat-loncat, nggak beda jauh dengan politisi lainnya. Oke, Ahok sudah. Sekarang bagaimana dengan Bobi? Kalau boleh jujur ya, sebelum tanggal 8 November tahun 2017, Bobi ini bukan siapa-siapa di Sumut. Dia ini cuma warga biasa berdarah Batak yang besar di luar Sumatera Utara. Dari SD sampai kuliahnya pun di luar Sumatera Utara, bukan di Sumatera Utara. Tetapi semua berubah sejak menjadi menantu presiden. Kalau orang bilang begini, boleh salah pilih istri, tapi nggak boleh salah pilih mertua. Nah, kira-kira ini terjadilah sama kasusnya Bung Bobi ini. Dengan menjadi menantu presiden, dia ini jadi pengusaha kaya, ya kan, pengusaha sukses, bahkan menjadi wali kota Medan. Ya begitulah, mereka ini dua tokoh yang punya pengalaman, jaringan, bahkan juga kekuatan politik yang sama-sama kuat di belakang mereka. Ya walaupun mereka ini kadang-kadang juga punya satu kesamaan. Kalau ngomong itu suaranya gede-gede. Kita kadang susah membedakannya apakah lagi marah atau
sekedar ngomong biasa. Oke, kita kembali ke pilkada Sumut ya. Siapa sebenarnya yang punya kans di antara mereka berdua ini? Sebelum berbicara kans, saya ingin mengulik sedikit ya terkait Sumatera Utara. Bung, Sumatera Utara ini berbeda loh dengan Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, ataupun Jawa Tengah sama sekali. Berbeda, sangat berbeda jauh. Kenapa? Orang selalu bilang Sumatera Utara itu miniatur Indonesia. Sumatera Utara itu rumah bagi berbagai etnis dan agama. Ya kan? Tidak ada satupun etnis yang mayoritas lebih dari 50%. Nggak ada. Ya kan? Jawa yang pertama Batak itu sekitar 44%. Kemudian Jawa itu sekitar 33%. Kemudian ada suku Nias 7%, ada suku Melayu, kemudian ada Tionghoa, ada Minangkabau, ada Aceh, ya kan? Jadi ini sangat variatif. Walaupun Sumatera Utara itu provinsi dengan jumlah kabupaten terbanyak nomor 3 di Indonesia dengan 33 kabupaten kota, ini sangat variatif. Bahkan saya bilang ya, Batak, kalau kita beda-bedakan lagi, kan banyak ya teman-teman Batak itu tidak mau mengakui dirinya Batak secara keseluruhan. Mereka memisahkan diri, ada nama Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Papa, Batak Dairi. Jika dipisah-pisah, ini yang paling dominan malah Jawa, bukan Batak. Oke, kalau kita coba kembali atau flashback ke Pilkada Sumut tahun 2018 ya. Sebenarnya PDIP itu pernah berhadapan dengan kekuatan politik dari partai multipartai atau kekuatan politik Islam pada saat itu, yang mana Jarot dan Sihar Sitorus yang sama-sama kader PDIP itu menantang Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa yang pada saat itu sangat kental dengan kekuatan politik multipartai dan juga dengan kekuatan politik Islam. Nah, faktanya ya pada akhirnya kelompok PDIP ini kalah. Jarot kalah dengan Edi Rahmayadi. Bahkan selisihnya itu cukup jauh ya, di sekitar 57% melawan 42%. Jadi ini menunjukkan bahwa pilkada di Sumut ini sangat berbeda. Walaupun orang sebagian mengatakan bahwa Sumatera Utara itu kandang cadangan dari Banten. Kandang cadangan, kalau kandang utamanya ada. Nah, ini kandang cadangan. Tapi faktanya sejak 2018 ini PDIP agak sedikit mengalami kewalahan nih di Sumut. Terbukti di di pemilu 2024 Ganjar kalah dengan Prabowo. Kemudian kursi DPR RI mereka kurang 1. Bahkan Jarot yang pernah jadi kandidat Pilgub sekalipun itu nggak lolos. Termasuk DPRD provinsinya itu mereka kalah dengan Golkar. Hari ini pemenangnya adalah Golkar. Jadi bisa dikatakan Pilgub 2024 ini bukan sesuatu yang mudah bagi PDIP. Nah, bagaimana dengan Bobi? Ya, Bobi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh juga. Kalau kita lihat sebelum kontestasi Pilpres, Bobi ini pernah digadang-gadang oleh PDIP awal-awalnya sebagai calon gubernur Sumut karena dia mewakili kepentingan PDIP dan keluarga Jokowi. Namun, Pilpres 2024 kemarin membuat semuanya berubah. Perbedaan sikap politik antara keluarga Jokowi dan PDIP membuat Bobi harus keluar dari PDIP. Dan secara tidak langsung dia kehilangan tiket untuk maju dari partai PDIP. Nah, pasca dia keluar sebenarnya ada isu-isu kuat si Bobi ini masuk ke partai Golkar ya sebagai salah satu partai pemenang di Pileg 2024 ini. Tapi di sana juga nggak mudah karena di sana ada sosok Ijek sebagai ketua DPD Golkar Sumut yang juga digadang-gadang sebagai kuda hitam di Pilgub ini. Jadi Bobi juga nggak gampang. Walaupun dia ada upaya ya, ada intervensi. Saya dengar sih ada intervensi kekuasaan supaya Bobi ini dapat tiket dari Golkar. Tapi faktanya Ijek susah juga untuk digeser karena dia juga berhasil memenangkan Golkar di Sumut. Akhirnya si Bobi ini pindah ke Gerindra. Ya bagi saya sih sebenarnya pilihan rasional ya bagi Bobi untuk ke Gerindra, menjadi kader Gerindra untuk bisa mendapatkan satu tiket dalam kontestasi Pilgub ini. Ya kalau enggak ya dia nggak akan dapat apa-apa. Tapi apakah dengan maju dan membawa tiket dari partai Gerindra membuat kansnya Bobi Nasution ini semakin besar untuk memenangkan Pilgub
Sumatera Utara di tahun 2024 ini? Saya kira belum tentu juga. Karena selain Ahok, kalau benar-benar jadi Ahok ya, di sana ada Edi atau Ijek yang juga punya peluang besar di dalam Pilgub Sumut. Nah, menurutku jika memang Ahok ini benar-benar maju ya dengan PDIP, saya kira ini semakin membuka ruang bagi Ijek atau Edi untuk memenangkan Pilgub ini. Walaupun ini juga faktor siapa wakilnya sangat menentukan nih, akan menentukan apakah kelompoknya Ahok atau kelompoknya Bobi jadi pemenang di Pilgub Sumut. Terakhir, saya kira kalau memang Ahok benar-benar maju melawan Bobi, menurut saya pertarungan antara Banteng dan keluarga istana akan terjadi lagi di Sumut. Ini menarik dan kita akan saksikan bagaimana strategi dan taktik yang mereka lakukan. Demikian teman-teman semuanya. Jika Anda punya komentar atau tanggapan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bung Marlan. Tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Ahoy!